Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Sebelum kita memasuki ibadah doa keluarga kita hari ini, marilah kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Untuk mengawali ibadah doa keluarga kita hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan Bimbing Aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih menganugerahkan kepada kami nafas kehidupan. Dan kami juga bersyukur kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan. Kami mohon kiranya Roh Kudus boleh bekerja melalui diri setiap kami sehingga kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kami ingin menyerahkan waktu, hati, dan pikiran kami hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berbicaralah Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam doa keluarga edisi hari Jumat tanggal 12 November 2021. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik, dan kalaupun saat ini ada yang lagi sakit, kita semua berdoa, kita mendukung, kiranya Tuhan pulihkan dan Tuhan kuatkan Bapak Ibu Saudara seperti sedia kala. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Kita semua disebut berbahagia karena telah membaca, merenungkan, serta memeliharanya firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin bertanya, pernahkah Anda ada dalam posisi ragu-ragu, bahkan tidak percaya akan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Rasa-rasanya kalau kita lihat pengalaman kita mungkin kayaknya Tuhan begitu jauh. Tuhan kayaknya tidak pernah dengar doa kita. Bahkan mungkin ya kita kemudian menganggap rasa-rasanya Tuhan itu tidak ada lagi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pernah berpikir demikian, mari sama-sama kita renungkan ya kisah atau perikop bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab memang banyak sekali kok narasi yang menyaksikan iman orang-orang yang ragu dan takut ketika tidak percaya atau mungkin ragu-ragu akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Misalnya kalau kita lihat ya kisah dalam Matius 14 ketika Petrus yang kemudian takut ya ketika itu dia merasakan tiupan angin yang semakin kencang dan kemudian ia mulai tenggelam. Yesus selalu mengulurkan tangannya kepada Petrus dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, kalau kita baca terjemahannya dalam bahasa Indonesia sehari-hari, versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, secara jelas di situ tertulis, Yesus segera mengulurkan tangannya dan menangkap dia dan berkata, "Petrus, Petrus, kau ini kurang percaya. Mengapa kau ragu-ragu kepadaku?" Itu ungkapan yang langsung Yesus katakan kepada Petrus ketika ia ragu-ragu, ketika ia tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman yang meragu ini seringkali juga kita sandingkan pada Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus yang pada saat itu tidak segan-segan berkonfrontasi untuk membuktikan kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Yohanes 20 ayat 25 yang kita bacakan ini, kita baca bersama saat ini, berkata demikian ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali orang-orang Kristen kemudian mengkerdilkan sosok Thomas yang tidak percaya ini ya. Bahkan saya pun dalam candaan kami mungkinnya dengan dalam pertemanan di gereja misalnya muncul kemudian istilah, "Hei kamu jangan seperti Thomas. Jangan seperti Thomas." Mengapa demikian? Karena Thomas dianggap sebagai contoh buruk iman yang tidak mau tunduk pada pengakuan iman mayoritas orang yang menyaksikan peristiwa penampakan Tuhan Yesus. Mengapa? Ya karena pada saat itu Thomas tidak melihat. Dan bagi Thomas kalau dia belum melihat, maka dia belum percaya. Dia belum membuktikannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah pemikiran kritis Thomas ini kemudian
membuatnya meminta fondasi yang valid bagi imannya berdasarkan pengalamannya sendiri dan bukan berdasarkan pengalaman orang lain. Suara minoritas ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan terhadap iman mayoritas. Menarik ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kalau begitu kita bisa menyimpulkan bahwa keraguan-raguan Thomas adalah contoh buruk bagi orang Kristen saat ini? Mari kita lihat respon Yesus. Ada poin yang baik dan menarik untuk kita renungkan bersama, saudara. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, Yesus tidak sedang merendahkan iman Thomas. Ia justru memberi ruang yang sangat luas bagi Thomas untuk membuktikan imannya sendiri tanpa harus langsung setuju kepada iman mayoritas orang yang ada bersama-sama. Yohanes 20 ayat 27 sampai 29 kita perhatikan. Di situ dikatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa yang dijawab oleh Thomas? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Yesus sesungguhnya memberi ruang bagi iman yang bertanya. Empati Yesus bagi orang-orang yang meragu dan membuktikan pembuktian inilah yang justru kemudian menghasilkan kesaksian Thomas tentang Yesus yang telah bangkit. Dialah Tuhan dan Allah itu. Sehingga Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Bapak-Ibu Saudara, seperti apa kesaksian pengalaman iman Anda dengan Tuhan Yesus? Hari ini kita belajar untuk memiliki pengakuan pribadi dengan Tuhan. Membuktikan sendiri iman kita dengan Tuhan. Sehingga dari mulut kita sendirilah kita mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Terkadang memang kita lemah. Terkadang kita ragu seperti Thomas. Tetapi lihatlah, Yesus yang terus membuka tangannya bagi saya dan saudara. Ia menunggu saya dan saudara untuk mencucukkan jari kita pada tangan dan lambung yang berlubang tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Tuhan kami yang mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib bagi kami semua. Saat ini mungkin ada di antara kami yang ragu-ragu, bahkan tidak melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin selama ini kami berdoa, kami melayani-Mu ya Tuhan, tapi kok rasanya masalah terus saja datang dalam kehidupan kami. Rasa-rasanya Tuhan tidak lagi mengasihi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mohon ampun untuk itu semua ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami berdoa. Kiranya kami dikuatkan dengan pengharapan kekal yang ada padamu ya Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk dapat melihat bekas paku yang Engkau terima demi kami. Biarlah kami mengingat akan kebaikan-kebaikan-Mu yang sudah kami rasakan di masa lalu. Dan kami akan percaya bahwa Engkau Tuhan yang sama, yang sudah berperkara di masa lalu, juga adalah Tuhan yang sama, yang akan terus berkarya dalam hidup kami di masa kini dan masa yang mendatang. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas pemberian-Mu
untuk hari yang selalu baru. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami dapat membawakan doa-doa syafaat ini bersama saudara-saudara kami melalui media online. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung, Bapak Willy, Ibu Lani Setiawan, Ibu Livencian, Ibu Nani, Bapak Mahargono, Ibu Titin, Bapak Sutanto Harto, Ibu Heni Cahya, Bapak Edward Pasaribu, Ibu Nani Pangestu, Ibu Widya Wiryadi, Ibu Sumiati. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu ada untuk mereka dalam setiap pergumulannya, serta setiap obat yang diminumnya boleh menjadi berkat kekuatan bagi tubuhnya. Biarlah nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan yang memberikan peluang ladang pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya dan kemampuannya. Kiranya Tuhan yang menolong. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk yang mencari jodoh. Kiranya Tuhan yang menolong agar Tuhan pertemukan jodohnya yang cocok dan seiman. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah menikah, baik yang baru maupun yang sudah lama, yang ingin punya momongan. Kiranya Tuhan yang membuka rahim mereka agar mereka segera mendapatkan anggota baru untuk melengkapi dalam keluarganya. Kiranya Tuhan yang menolong untuk mendapatkan anak-anak yang sehat, yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Dalam menghadapi perjalanan kehidupan kita, mungkin kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan cobaan. Tetapi ingatlah selalu untuk memegang firman Tuhan, karena dengan memegang teguh firman Tuhan, maka niscaya jiwa kita akan aman dan tentram. Kita mau mengakhiri ibadah doa keluarga kita hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian dari PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Bapak Ibu Saudara, demikianlah doa keluarga pada saat ini. Terkadang dalam kehidupan kita meragu, dan mungkin kita ada dalam posisi itu saat ini. Tapi ingat selalu ada pengharapan kekal bersama dengan Tuhan. Ia adalah Tuhan yang terus membuka tangan dan menanti saudara mencucukkan jari kita, membuktikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.